Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vidya Fazis, NIM 3012410021 dari kelas IF2A, Matkul Pemrograman. Pada video kali ini saya akan melakukan live coding, di mana saya akan membuat program tentang pendaftaran dan pembelian paket kursus. Jadi sebelum masuk ke dalam pembuatan programnya, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan isi dari program yang akan saya buat nantinya. Program saya itu berjudul Kurline atau kursus online. Nah, di dalam program saya itu terdiri dari dua proses utama, yaitu buat akun dan juga daftar kursus. Di dalam proses buat akun sendiri, itu nanti user akan diminta untuk memasukkan nama akun dan sandi yang terdiri dari angka. Setelah itu, di dalam proses daftar kursus, itu user akan diminta untuk login terlebih dahulu sebelum membeli paket. Terus, nanti user akan diminta untuk memasukkan pilihan paket berdasarkan paket kursus yang telah kita display. Setelah itu, di dalam daftar kursus ini, user juga bisa menambahkan paket kursus yang lain, dan setelah user menambahkannya, akan didisplay lagi paket dan juga total harga yang dipilih oleh user. Di dalam program saya sendiri itu nanti terdiri dari dua kelas, yaitu kelas daftar dan juga kelas main. Nah, di dalam kelas mainnya itu nanti saya akan melakukan perulangan do while untuk mendisplay menu. Setelah itu bisa dilihat ini, saya akan menggunakan conditional statement if else untuk melakukan pengecekan eh, pemilihan apa namanya, pemilihan inputan user yang akan memanggil metode di kelas daftar. Untuk lebih jelasnya, oh sebentar, saya jelaskan dulu yang di kelas daftar. Nah, di kelas kelas daftar sendiri itu nanti terdiri dari beberapa metode. Yang pertama itu metode konstruktor, metode daftar akun, dan metode daftar kursus beserta metode-metode pendukung lainnya. Langsung saja kita masuk ke pembuatan prosesnya, programnya maksudnya. Nah, di sini saya sudah membuat filenya di dalam package bernama UAS, UAS, dan file bernama tugas akhir. Pertama-tama kita akan membuat eh, in kita akan salah salah import Java util. Ini itu untuk apa ya istilahnya, kayak agar pengguna bisa menginput data. Kemudian kita langsung masuk ke kelas daftar. Pertama-tama kita akan membuat objeknya terlebih dahulu. Untuk objeknya sendiri itu akan saya tambahkan seiring pembuatan programnya. Jadi eh, saya tidak langsung melis ataupun membuat semua objeknya karena ya seperti itu. Kita ikuti alurnya saja. Objek yang pertama itu tentu saja akun ya, teman-teman. Salah. String akun. Private integer sandi. Kenapa kok pakai private? Ya, karena mau aja sih. Boleh pakai public, tapi di sini kan konteksnya itu saya sedang membuat program yang akan
digunakan oleh user dan di mana di dalam program itu terdapat data yang bersifat pribadi. Jadinya di sini saya menggunakan private biar tidak bisa diakses di luar kelas ini. Seperti itu. Kemudian lanjut eh, private boolean san eh sudah login. Private integer total harga. Private integer jumlah kursus. Private integer eh private integer salah bukan integer, string dulu, string kursus. Apa ya, um, front end development, kemudian back end development, uh, back back end development, dan cyber security. Masya Allah. Kita tutup dulu ya, biar lebih luas. Cyber security. Setelah itu private look eh private integer san sandi harga. Hmm, 350 per 23 350. Loh, kok back end stuck, eh apa ya namanya, front end back end full stack, stack end, maaf. Full stack. Setelah itu 500 saja. Kita kasih yang murah-murah dan 700. Allahu Akbar. Nah, untuk penjelasannya sendiri, private boolean sudah login ini untuk sebagai variabel yang akan mengecek di metode login nanti. Ya. Setelah itu, private integer total harga untuk menampung total harganya, jumlah kursus untuk menampung jumlah kursusnya, jumlah kursus yang dipilih oleh pengguna atau user, kemudian private string kursus ini untuk menginisialisasi apa namanya, menginisialisasi eh, kursusnya sendiri, kemudian private integer harganya sebagai harga dari kursus tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke konstruktor. Aduh, alhamdulillah, maaf. Public void, bukan, public daftar. Nice.
Setelah itu kita akan menginisialisasinya akun enter akun sama dengan dis sandi sama dengan nol dis. Woi, dis sudah login sama dengan false. Dis total harga sama dengan nol. Dis jumlah kursus sama dengan nol. Sudah. Kemudian kita akan setelah konstruktor yang jadi, di dalam apa namanya, di dalam program ini kan terdiri dari dua menu utama. Yang pertama itu untuk membuat akun dan juga untuk mendaftar kursus. Yang pertama itu membuat akun. Jadi di sini saya akan membuat metode untuk proses membuat akun. Buat akun. Public void buat akun. eh kita 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 akan sistem root out print line buat akun. Pertama-tama kita akan masukkan Allah buat masukkan nama akun. Terus eh akun sama dengan, oh iya, kita lupa menginisialisasi untuk variabel scannernya. Scanner put new scanner put next. Selanjutnya kita pakai print line ya teman-teman. Oh, print, bukan print line. Masukkan sandi akun terdiri dari susunan angka. Double sandi put next. Jangan lupa untuk menambahkan spasi. Setelah itu masukkan nama akun, masukkan sandi. Kemudian kita display. Loh, kok tidak mau bergerak kursornya, kursor. Print line akun berhasil dibuat. Halo, halo, halo. Pun. Add. Nah, kita sudah membuat metode untuk membuat akun. Selanjutnya kita akan membuat metode
daftar kursus. Namun sebelum itu kan seperti yang saya katakan tadi bahwa di dalam metode daftar akun itu ada dua hal yang harus dipenuhi. Maksudnya ada dua proses lah ceritanya. Yang pertama itu sebelum user daftar kursus itu terlebih dahulu disuruh login. Kemudian setelah login berhasil itu baru kemudian bisa diproses untuk pemilihan kursus dan juga bisa untuk tambah kursus. Jadi untuk mempermudah itu saya akan membagi metode. Saya akan membuat metode untuk proses-proses di dalam metode daftar kursus ini, yaitu ada dua. Yang pertama metode login dan juga metode tambah kursus. Pertama kita akan membuat metode loginnya terlebih dahulu. Public void login. Oh, login. Maaf. Login. Public void login, not ligon. Astagfirullah. Setelah itu kita akan pertama-tama itu kita mengecek dulu ya apakah benar kalau user ini itu sudah melakukan pendaftaran akun atau tidak. Dengan cara menggunakan conditional if else. If akun is empty and Sandi nol, maka penang akun oh, sebelum itu kita harus menambahkan spasi dulu ya. Yes ya. Start out brain line. Duh, mau. Astagfirullah. Nah, print line jika benar maka tidak ada akun yang terdaftar. Turn. Kenapa saya menggunakan return? Karena supaya jika ternyata usernya itu belum apa namanya belum melakukan daftar akun itu akan dikembalikan ke menu utama lagi. Else-nya hmm, kita bertanya dulu kepada ininya. Kita bertanya dulu apakah Anda sudah punya akun? Yes or no. Yes or no. Kemudian di sini saya akan membuat string jawab put next line
If jika jawabannya, jika jawab equals ignore, kita pakai equals ignore ya guys. No, jika ternyata penggunanya itu belum punya akun, maka akan memanggil metode buat akun. Nah, tapi jika tapi jika penggunanya menjawab yes, maka itu akan disuruh login. Nah, di sini untuk proses loginnya sendiri, eh, saya akan menggunakan apa namanya perulangan while supaya jika usernya itu salah loginnya itu tidak berhasil, maka akan diulang terus sampai loginnya berhasil seperti itu. While while oh ini tadi sudah login. Nah, inilah fungsi dari variabel sudah login tadi, teman-teman, untuk mengecek apakah nantinya itu loginnya berhasil atau tidak. Kontrol V. Ini, oh, saya lupa memberikan header, guys. 1, 2, 3, 4, 5. Login. 1, 2, 3, 4, 5. Sini, saya juga harus memberikan di sini. Apa namanya? 1, 2, 3, 4, 5. Buat akun. Nice. Setelah itu, di sini kita akan meminta inputan pengguna, yaitu, oh ya, masukkan nama aku. Betul, sudah betul. Kemudian, oh ya, untuk login in sendiri, saya akan membuat objek worker string login, login akun ya. Kita namakan saja login akun. Kemudian Ctrl V, masukkan sandi, sandi akun, integer, login, sandi, put, next, oh bukan, next line. Ah, oh salah, next, integer, tuh. Nah, jangan lupa untuk menambahkan spasi, next. Nah, jika kita akan melakukan pengecekan lagi menggunakan conditional if else untuk memastikan bahwa inputan dari user itu sesuai dengan apa yang dia input di pembuatan akun sebelumnya. Jika login akun equals dengan akun dan sandi sandi akun. Salah. Login sandi
itu sama dengan sandi kah sistem upgrade main login Anda berhasil. Jangan lupa untuk mengubah nilai dari variabel sudah login menjadi true. Tapi jika salah, bagaimana? Kalau salah berarti eh, login Anda gagal. Nah, sudah. Nah, jika loginnya gagal, itu akan disuruh ulang lagi. Nah, setelah itu, untuk metode login ini sendiri sudah selesai. Kita lanjut ke metode selanjutnya dari daftar kursus, yaitu ini mana nih? Aduh, banyak sekali ya ininya tanda huruf awalnya, saya jadi bingung. Public, sebentar, kita membuat komen dulu. Tambah tambah akun, tambah khusus. Kemudian kita akan apa namanya? Kita akan membuat. Oh, namun sebelum itu di sini saya akan menjelaskan bahwa em, saya mau membuat metode metode saya mau membuat statement di dalam metode daftar kursus itu hanya untuk memanggil metode yang lain. Jadinya untuk untuk proses daftar kursus itu sendiri akan diproses di dalam metode tambah kursus ini dan akan dipanggil di metode daftar kursus yang digabungkan dengan metode login ini. Jadinya nanti daftar kursus. Habis itu memanggil metode login. Habis itu setelah loginnya berhasil baru memanggil metode daftar kursus ini. Seperti itu. Public public void tambah kok tambah ya tambah kursus habis itu kita akan eh, ini dulu apa namanya kita akan eh, menggunakan perulangan while karena kan untuk menambah eh, untuk menambah kursus itu nanti jika tidak diulang eh, nilai yang sudah diinput sebelumnya itu akan tergantikan dengan nilai yang baru masuk. Bukan sih kayak eh, tidak bisa melakukan perulangan secara otomatis kalau kita tidak menggunakan perulangan. Sini kita pakai do while, sini while, terus statementnya itu kita buat ininya dulu ya. Kita buat di luar dulu karena kalau menggunakan dua seperti tadi itu kita tidak bisa melihat apakah
statement yang kita masukkan itu benar atau salah. Jika di dalam jika kita menulisnya di dalam do tadi gitu. eh Pertama-tama itu kita display dulu. Tuh, daftar kursus. Oh, kita harus mendisplay dulu teman-teman kursusnya apa aja. Jadi di sini kita akan kita akan mendisplay ini. Namun sebelum itu kita akan membuat objek di mana isi dari variabel kursus ini akan ditempatkan di sini yang kemudian akan di-display di metode tambah kursus tadi. Private string daftar kursus sama dengan oh, bisa baca ini saja. Kemudian private integer harga kursus. Kemudian kita masukkan di sini. This daftar kursus sama dengan kursus this harga kursus sama dengan harga. Nah, sudah. Setelah itu kita akan mendisplay menggunakan for loop. Integer sama dengan 0. I kurang dari daftar kursus length I plus plus daftar kursus sistem out print line. Alright. Kita akan membuat penomorannya dulu ya guys, menggunakan ini plus 1 akan menjadi 1 nanti, kemudian plus, kemudian ini kita seperti ini, kemudian daftar kursus I plus harganya. Jangan lupa di display juga harga harga kursus. Allah Akbar. Nah, setelah kita mendisplaynya, kita akan meminta jawaban dari pengguna. Inputan dari pengguna ya, teman-teman. Masukkan pilihan apa ya bahasanya? Masukkan pilihan Anda. Aduh, kayak mau coblos. Masukkan pilihan Anda. Terus di sini kita pakai ini saja. Jangan lupa kasih spasi. Aduh, ya. Nah, setelah itu, siapa namanya? Setelah penggunanya memasukkan ini,
Setelah penggunanya memasukkan inputan pilihan, nanti akan kita masukkan ke dalam objek baru, guys. Kita lupa untuk membuat objeknya. Private string string kursus pilih pilih sama dengan new string. Kita ambil range-nya 10 ya. Private integer harga pilih. Ini 10. Nah, sudah. Setelah itu kita akan lakukan if lagi. Conditional statement lagi. Jika inputan pilih yang dimasukkan oleh siapa namanya? Oleh user. Hmm, wait, pakai di sini kita pakai jangan pakai ini. Soalnya daftar kursusnya kan sebut jumlah kursus saja. Oh, jangan-jangan. Daftar kursus. Kursus. Ih, ya Allah, keyboard, tolong. Salah, bukan itu. Udah. Nah, jika pilihan yang diinput oleh pengguna itu lebih dari sama dengan satu dan kurang dari sama dengan panjang dari daftar khusus, itu akan kita masukkan pilihan tersebut ke dalam dua objek yang telah kita declare tadi, yaitu kursus kursus pilih dengan panjangnya itu jumlah kursus itu sama dengan daftar kursus pilih yang satu dan harga pilih jumlah kursus sama dengan harga kursus pilih satu juga. Nah, di sini kenapa saya tidak menggunakan lebih dari sama dengan nol karena inputan yang dimasukkan oleh user tadi itu berupa angka dari satu sampai seterusnya. Karena di sini kan kita mendisplaynya itu dari satu bukan dari nol. Jadinya untuk pilihannya itu akan dimulai dari satu. Nah, untuk di sini pilih dikurang satu. Misal nilainya satu, satu dikurang satu nol berarti nanti untuk eh, variabel daftar kursus di
indeks 0 itu akan sama dengan kursus pilih di indeks 0 juga. Seperti itu. Kemudian, tidak lupa dengan total harga plus sama dengan, salah, sama dengan harga kursus pilih min satu. Kemudian jumlah kursus plus plus. Nah, setelah itu, namun jika pilihannya itu apa namanya, pH-nya itu 0 atau lebih dari daftar kursus yang sudah disediakan, maka kita akan mendisplay hmm, salah kasih masuk. No, apa namanya? Jawaban atau pilihan. Pilihan tidak valid. Hmm. Setelah itu, pilihan tidak valid. Setelah itu kita akan bertanya lagi, guys. Apakah apakah Anda mau menambah paket kursus Anda lagi? Jawabnya yes or yes. Yes or no dong. Eh, eh. Waduh, 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 waduh. Salah, 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 salah. Mana ini? Mana bagusnya, guys? Oh ya, siap. Siap. Kita ikuti saja yang di atas atas. Di sini udah siap. Oke. Apakah Anda mau menambah paket kursus Anda lagi? Jika iya, duh, if akan memasukkan string string jawab ya, atau apa? Tadi string jawabnya udah dipakai belum? Jawab ya sudah dipakai. Kita pakai apa ya? Tambah string tambah sama dengan put next line. Nah, ini kan udah ada, kita udah membuat isi dari public void tambah kursus. Namun kita kan belum memasukkan, kita belum memasukkan while-nya. Jadi ini kita Ctrl X, ini kita masukkan ke sini. Setelah itu kita tambahkan while, ya kan ini lurusannya kan oke, while akan terus berulang ketika jawab jawabnya itu jawab equals ignore case no. Wih, oh ini error ya.
Oh, wait, string tambah. Hmm, dua-dua, guys. Oh, Masya Allah. Kok jawab sih? Ini tambah. Maaf, guys, tidak fokus. Nah, izin minum dulu. Alhamdulillah. Oke, untuk metode tambah kursus sendiri sudah jadi ya, teman-teman. Jadi kita akan masuk ke metode listnya dulu, mendisplay semua isi dari semua pilihan kursus dari pengguna. Wait, kita akan pilih tampilkan list kursus public void tampil kursus. Salah. Setelah itu, cek, 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 cek. Setelah itu, kita akan menambahkan ini dulu, apa namanya? Display dulu. Allah Akbar. Salah, salah. Ini. Oke, ini pas dulu, Ctrl C, habis itu masukkan ke sini. Kita ganti menjadi Allahumma sholli. Jadi eh, list list pilih list kursus Anda. Kemudian kita akan menggunakan for loop lagi untuk mendisplay semua ini apa namanya, mendisplay semua pilihan dari pengguna. Di sini kita s- tampilkan lagi nomor untuk penomoran, berarti I plus 1 plus spasi plus kursus pilih I plus RP RP berapa ya? Oh, RP harga pilih I. Nah, setelah mendisplay semua, oh, display harga juga, total harga. Tidak, ding, tidak masuk di for loop, soalnya tidak membutuhkan indeks. Total harga. Alhamdulillah. Setelah itu, tampil kursus ini kita akan memanggilnya di sini.
Nah, setelah itu kita akan membuat semua semua metode pembangun dari daftar kursus sendiri itu sudah dibuat. Kita akan buat, jadi kita akan membuat, jadi kita akan membuat daftar metode daftar kursus itu untuk memanggil semua metode pembangunnya. Daftar kursus public void, daftar kursus. Kita gunakan else statement lagi. Ini kan harus login terlebih dahulu ya. Sudah login. Maka, kita akan memanggil. Tapi jika tidak, maka kita tambah kursus. Tambah kursus. Nah, tapi tambah kursus ini juga mungkin bisa ditaruh di sini. Eh, hmm, Alhamdulillah mungkin semuanya sudah rapi ya. Kita lihat dulu kembali. Mungkin di sini kita bisa berikan apa. Ya, berikan spasi. Sini juga kita berikan spasi. Nah, oke, selanjutnya kita akan beralih ke kelas main. Jadi pertama-tama kita akan menginisialisasi scannernya dulu. Scanner put salah new scanner system. Setelah itu, lah kok seperti ini. Setelah itu kita akan membuat eh, kita akan membuat variabel untuk menempatkan objek yang ada di kelas daftar. Daftar TFT. Kita panggil kita menggunakan TFT saja biar singkat.
New daftar. Ya, setelah itu kita sebenarnya kita akan menggunakan do while, tapi sebelum itu kita membuat isinya dulu ya, teman-teman, agar kita bisa melihat kesalahannya, errornya di mana. Jadi itu pertama-tama akan di display kata pembuka aja dulu ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Selamat datang di Kursuline. Oke, nah itu kita akan mendisplay semua menu. Display semua menu, jadi di sini menunya itu daftar menu. Satu, buat buat akun, buat akun, kemudian dua daftar kursus. Oh ya, kita agar ada sedikit variasi. Waduh, variasi ya guys. Tidak melulu tentang print line, print kita menggunakan print F, print Vidya. Enggak, canda. Hehe. Tiga daftar kursus, kemudian keluar, keluar, keluar. Masya Allah. Nah, setelah itu kita akan melakukan pengecekan lagi menggunakan if else. Jika, oh salah salah salah. Waduh, waduh. Kita meminta jawaban dulu ya. Sik, meminta jawaban. Masukkan pilihan Anda. Hmm, apa ya? Jawab, jawab saja. Integer jawab. Nah, kemudian baru kita lakukan pengecekan. Oh, jangan lupa guys, selalu tambahkan next. Lalu tambahkan to next line. Oh, tidak ini ya. Bentar. Jawab sama dengan satu. Jika jawab sama dengan satu, maka akan dipanggil metode buat pun buat oh salah. Dan lupa DFT-nya. Nah, alhamdulillah. Buat akun kan. Mana nih buat akun buat akun. Ini buat akun. Oke. Next, setelah itu else if jawab sama dengan dua, maka DFT dikali bukan daftar kursus. Kemudian else if ke hmm, namanya jika jawabannya
Tidak sama dengan 3, izin dulu. Jika jawabannya itu, jika jawabannya sama dengan 3. Oke, tidak sama dengan 3. Salah jawab tidak sama dengan 3. Maka akan display pilihan Anda tidak valid. Nah, kita sudah membuat isi dari do while itu sendiri. Sekarang kita akan membuat ininya dulu. Oh, yang ini itu tidak perlu jadi jawab. Kita tambahkan di luar karena kita menggunakan do while seperti yang tadi. Jadi di sini buat dulu untuk do while sendiri. Ini kita ambil dari sini ke sini, Ctrl X. Ini masuk. Oke, nice. Ini while jawab itu tidak sama dengan 3. Alhamdulillah. Bismillah ya, kita coba dulu run. Oke, selamat datang. Ya, kita coba untuk buat akun dulu. SDYHAZS 123. Akun Anda berhasil dibuat. Halo. Duh, lanjut. 2. Yes. DHAZS 123. Kita pilih satu front end. Kita pilih yes dulu. Yes. Loh, Anda mau menambah paket. Bentar, guys. Masalah kita sini yes dong, teman-teman. Allahumma sholli. Kita langsung pilih nomor 2 ya. Daftar kursus. Login. Muncul dong. Kan ada akun yang terdaftar.
Apa kita hapus ini saja ya? Harusnya, teman-teman, kita coba jalankan nomor 2. Oh, lupa. Anda sudah punya akun? No. Di H, S. Sandi akun 123, pilih 1, yes. Kita pilih 2, no. Oke. Kemudian kita pilih 3, kita pilih 3, keluar. Oh, saya lupa menambahkan di sini. Oh, lupa. Setelah mengunjungi tour lain. Nah, dah. Kita ulang dulu dari pertama ya, teman-teman. 1, D, H, A, Z, S. 1, 2, 3. 2, yes. D, H, A, Z, S. 1, 2, 3. Mungkin Anda berhasil. Kemudian di sini aku pilih nomor 3. Yes. 1, no. Oke. 3. Nah, seperti itulah kira-kira eh, print out dari program yang telah saya buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa dan juga masih belajar tentunya. Sampai jumpa di tugas-tugas akhir selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.